sama ada pocong kan. Oh, Putih, putih rambut panjang, banyak kayak makhluk halusnya gitu. rambutnya panjang, Mm-mm. jongkok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ade Akung. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Dan semoga selalu dilimpahkan rezekinya serta dimudahkan urusannya. Dan untuk obras kali ini kita terjun langsung ke rumah narasumber. Dan ini dia Teros. Assalamualaikum Teros. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kita ganggu nih Oh, ke rumah. nggak apa-apa. Ngomong-ngomong, katanya Teros nih punya cerita di luar nalar kayak gitu. Oh iya, waktu dulu di rumah yang dulu kan sekarang udah pindah ke rumah baru. Jadi ada cerita horor gitu di rumah dulu. Iya, di rumah dulu. Sering kalau di rumah dulu. Oh, di rumah Iya. dulu sering. Iya, makanya dijual sekarang pindah ke rumah baru. Bisa diceritakan kisi-kisi dari cerita ini. Gambaran apa yang mau Teteh ceritakan gitu. Melihat sesosok makhluk gaib Hmm. sama wanita sekelebat gitu, putih, baju putih. Dan mau tahu cerita dari Teh Ros ini? Simak cerita berikut. Jadi Teh bisa diceritakan dari awal mula cerita sampai akhir. Ya. Di rumah dulu Mm-mm. kan dulu tuh rumah saya tuh di ujung, Di jadi ujung, di ujung kampung lah. oh gitu. Jadi di belakangnya tuh nggak ada rumah. Kalau sekarang sih banyak kebun. Ke belakangnya tuh kebun semua. Nah, waktu lagi hamil 9 bulan, otomatis kan keluarga tuh pada datang nengokin ke rumah. Pada mau gadang. Terus malam tuh acara ngeliwat. Oke, kita pada ngeliwat malam. Kan terlalu banyak orang. Otomatis kan di rumah tuh panas. Panas. Dibuka tuh pintu belakang sama pintu depan. Nah, kita ya siap-siap gitu. Pas aku mau ke dapur, lihat tuh di pintu belakang tuh ada sosok kayak rambutnya panjang, jongkok. Aku kira si bapak gitu lagi diam di belakang gitu. diam di belakang gitu pakai sarung. Tapi kayak rambut pada aku kira kan si bapak nggak rambutnya nggak panjang. Aku kira mungkin sarung gitu di sini. Udah saudara tuh nanya siapa, si bapak. Aku lihat lagi masih ada si bapak. Pas saudara tuh ke depan, si bapak tuh padahal ada di depan. Itu si bapak. Terus yang di belakang siapa? Pas pada kita ngelihat ke belakang, udah nggak ada. Oh, benar. Terus itu sama saudara tuh dicari, takutnya kan orang atau gitu ya mau. Nggak ada. Oh, nggak ada. Terus itu masih di lingkungan rumah atau gimana? Jadi rumah dulu tuh ada kayak pagar atau gimana? Enggak ada. Enggak ada, kalau di belakang nggak dipagar. Oh, nggak dipagar. Jadi gitu aja ke kebun. Kayak gitu. Ya pas dilihat di center gitu nggak ada. Kan di sebelah kan ada rumah, sebelah sini ada juga rumah, cuman ke belakangnya aja nggak ada rumah. Takutnya gitu ada orang yang mau jahat kayak gitu ya. Takutnya, tapi kan aku lihat kan itu rame. Kalau rame kan Tapi pasti ya juga sih, gak mungkin juga ya. gak mungkin kalau rame kan otomatis ya gimana kek
nengok atau gimana, nanya. Kalau orang kan pasti gitu, ini menghadap ke sana, menghadap ke kebun. Oh, ngadep ke kebun. Menghadap ke kebun, tapi jongkok. Ceritanya gimana teh? Nah, sehari kemudian aku masih sakit tuh kan, belum ada tanda-tanda mau kelahiran. Kan rumah dulu tuh jauh ke klinik. Oh, jauh. Ke tempat bidan pun jauh. Otomatis kan aku pengen di rumah aja. Di rumah aja gitu. Ya di rumah. Itu juga suruh ke klinik atau ke rumah sakit. Soalnya kan aku tuh agak inilah kalau lahiran agak ya susah gitu. Suruh ke rumah sakit, cuman aku tuh nggak mau. Suruh mau pengennya di rumah. Pengennya di rumah Pengen aja. di rumah aja. Oh, gitu. Enak aja gitu kalau di rumah kan. Wah, sehari itu malamnya bidan datang, nggak lahiran jam 10 malam. Yang lain udah pada bubar jam 11, kalau jam 11-an, jam 11 jam 12 lah. Udah pada tidur nih. Saya tuh di kamar sama ibu saya. Di depan ada mertua sama suami saya sama anak saya yang gede. Waktu itu nggak bisa tidur. Yang lain udah pada tidur. Aku pengen minum. Aku bangun, mau bangunin mama, kasihan kan, capek. Suami juga kasihan. Pas bangun ada yang lewat. Itu posisinya di ruang tamu apa di dapur? Dari dapur. Oh, dari dapur. Dari dapur ke kamar yang satu lagi. Kan aku di kamar depan. Baru keluar dari kamar depan, dan lewat ke kamar belakang, dari dapur ke kamar belakang. Putih, baju putih, rambut panjang. Terus teteh sempat teriak gimana gitu? Enggak, Oh, enggak. kan enggak teriak, jadi takut sama mertua. Kesima gitu. Nah, kesima apa gimana ya? Terus enggak teriak, jadi apa ya? Kaget aja, kaget. Apa ya? Jadi kaget aja. Kaget gitu. Nggak teriak, nggak apa. Aku kembali lah ke kamar, mau bangunin mama. Takut kan, nggak enak juga. Mau bangunin suami gimana? Ibu mertua takut, soalnya kan ibu mertua agak ya apa ya, takut ke yang nggak ibu itu, agak takut mertua. Ya, dia aja sampai pagi aku nggak tidur. Sampai pagi nggak tidur. Jadi begadang aja gitu. Begadang aja. Soalnya kan takut. Kata orang tua dulu kan, kalau yang habis lahiran, terus bayi yang baru lahir, kalau sama itu apa sih? Makhluk-makhluk gaib itu suka. Oh, suka nyamperin kayak gitu. Iya, suka nyamperin katanya. Kalau ya suka gitu. Jadi kadang suka ada yang anak-anak bayi itu yang dikalungin atau kayak gimana tuh, pakai peniti kayak gitu. Nah itu katanya dulu tuh, nah itu penangkalnya ya kayak bawang putih, gunting, ya peniti ya. Nah kayak katanya gitu. Oh, jadi itu penangkal. Kalau sekarang, kalau orang dulu, kalau sekarang kan udah agak modern. Udah modern, udah nggak zaman kayaknya. Udah nggak zaman. Cuman ya gitu kata orang dulu, kalau habis lahiran, bayi baru lahir, suka wangi katanya kalau sama makhluk gaib. Kayak gitu. Iya. Tapi sempat udah dikubur balik kayak gitu ya? Udah. Iya. Udah. Oh, udah. Udah kan langsung jadi di depan rumah di. Oh, depan rumah. Jadi sekarang teteh masih tinggal di rumah tersebut gitu? Mbak. Oh, udah lama. Oh, udah lama enggak? Ya begitu kan itu kejadian malam. Siangnya langsung ke rumah ibu pindah. Malamnya teteh lahiran? Ya malamnya teteh kan lahiran, ada kejadian itu. Siangnya langsung pindah. Oh, langsung pindah? Iya, langsung takut. Oh, gitu. Oh, ini ke adiknya, ke anak saya yang kecil sih, dia kan orang tua bilang, ya udah, mama tuh udah pindah aja, emang gini.
bukan percaya gitu-gitu ya, bukannya langsung pindah. So udah lama kan kosong, sayang tuh kosong, aku kontrakin tuh rumah di kontrak. Nah, kata yang kontrak juga sempet saya dengar itu enggak, karena aku baru ketemu sama yang kontrak ya, sama yang kontrak lagi, soalnya agak jauh dari rumah mama. Yang ketemu sama ada pocong katanya. Oh, di rumah yang dulu tinggal gitu? Iya. Oh. Ada pocong katanya, terus ada ya yang tadi saya ceritain kan gitu, sama kayak gitu. Iya. Jadi teteh nggak bikin acara kayak penangkal gitu, atau bikin selamatan, atau panggil orang pintar kayak gitu? Oh iya, panggil. Oh sempat gitu? Sempat. Udah kan kasihan juga ya, ketemu terus tuh ya. Anaknya sih yang lihat terus, anaknya. Oh, anak yang kontrak itu? Yang kontrak, anaknya yang kontrak. Siang bolong juga dia sering lihat kayak, mama itu ada siapa di belakang, sering gitu. Nah aku bikin selamatan udah. Tapi kan yang kontrak tuh tetap pengen pindah, nggak mau di sana karena takut kasihan sama anak saya katanya. Itu kontraknya bulan atau setahun? Oh setahun. Dia tuh nggak mau, pengen pindah aja. Ya, aku beres selamatan. Yang nggak mau di sana lagi, pindah. Ya udah, akhirnya saya jual tuh rumah. Saya pindah rumah sama ibu saya semua. Pindah. Tapi sekarang kayaknya nggak denger lagi semenjak ada selamatan gitu. Udah dijual, nggak denger lagi ada kayak aneh-aneh gitu? Kayaknya udah enggak sekarang. Alhamdulillah udah enggak. Teteh nggak sempat nanya gitu ke orang pintar, kenapa gitu rumah kok banyak kayak makhluk halusnya gitu? Oh, nggak nanya ke orang pintar, ke orang tua nenek, eyang. Oh ya, kenapa gini? Oh iya, dulu kan sebelum ada rumah itu dulunya sungai, kali gitu ya. Kali ya, kali, jadi kebun sama kali. Di situ tuh kan kalau ke air tuh jadi belum ada WC di dalam. Kalau sekarang kan kebanyakan WC di dalam. Dulu kan pada di luar tuh, yang kayak ada empang gitu kan. Nah ini ke WC di kali. Lagi ibu-ibu lagi hamil, jatuh terpleset kayaknya, langsung meninggal di situ. Subuh kan ke air, mau sholat subuh ke air, ketahuan udah siang, udah itu di kali, udah mengambang di kali. Oh, jadi posisi rumah teteh dekat kali itu? Enggak, kan dulu mah belum ada, sebelum ada rumah itu kali dulu. Oh, jadi sekarang mah tuh kali itu dipakai rumah. Jadi si kali itu kan udah mengering ya, jadi udah nggak ada airnya. Jadi dibikin rumah lah itu. Jadi dibikin rumah. Diisi sama teteh. Iya. Oh, kayak gitu. Iya. Sekarang tuh jadi kebun. Terus yang setelah itu teteh pindah rumah dan rumah itu dijual. Iya, dijual. Lalu setelah itu gimana teh? Ada denger kayaknya enggak. Udah enggak, soalnya kan sekarang udah banyak rumah-rumah lagi, jadi udah diam. Sekarang udah rame lah. Udah rame sekarang, nggak denger lagi yang kayak gitu. Kayak sekarang udah rame, kebun juga udah pada jadi rumah sekarang. Iya. Dan selesai sudah cerita dari Teros, dan terima kasih Teros udah menerima kedatangan kita. Sama-sama. Dan terima kasih juga udah mau berbagi cerita dengan kita. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Buat kalian yang punya cerita horor saat bekerja ataupun saat pendakian, bisa langsung email ke kita ataupun DM ke IG saya.
Sekian dari saya, Ade Akung, bersama narasumber saya, Teros. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.